Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, pada hari ini saya, Imal Febrina, ingin mempresentasikan tema dari aturan dan standar internasional hukum laut yang diterima umum. Sebelumnya, mari kita cari tahu mengapa hukum laut diperlukan. Hukum laut diperlukan karena adanya keinginan negara untuk mengolah dan menggunakan kekayaan-kekayaan laut tersebut. Maka muncullah usaha negara-negara untuk membuat hukum laut yang mengurus atau mengatur kedaulatan atau kuasa negara-negara yang memiliki pantai terhadap laut dan batas di mana negara dapat mengambil kekayaan yang tersedia baik di dasar atau permukaan laut, serta aturan terhadap eksploitasi daerah dasar laut yang telah dinyatakan warisan bersama umat manusia atau milik bersama. Hukum perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Pasal 2 Konvensi Wina. Lawmaking treaties yaitu perjanjian internasional yang mengandung kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal dan dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber langsung dengan hukum internasional serta bersifat selalu terbuka pada pihak lain yang tidak menandatanganinya. Juga meliputi jenis perjanjian internasional, treaty contracts, yaitu perjanjian yang hanya mengakibatkan hak dan kewajiban bagi pihak yang menandatanganinya. Kemudian, hukum laut. Hukum laut adalah cabang hukum internasional yang mengalami perubahan secara revolusioner. Awal mulanya mengenai persoalan kepemilikan laut. Mengenai hal ini ada dua pendapat besar, yakni res nullius dan res communis. Res nullius berpendapat bahwa laut tidak ada yang memiliki. Laut dapat dimiliki dan sumber dayanya dapat diambil oleh masing-masing negara. Sementara res komunis berpendapat bahwa laut adalah milik masyarakat dunia. Oleh sebab itu, laut tidak dapat dimiliki atau diambil oleh masing-masing. Kemudian, pembagian zona laut berdasarkan UNCLOS 1982 atau mungkin lebih dikenal UNCLOS. Yang pertama adalah perairan pedalaman atau internal waters. Yang kedua, perairan kepulauan atau archipelagic waters, termasuk di dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Yang ketiga, laut teritorial atau territorial waters. Yang keempat, zona tambahan atau continuous waters. Yang kelima, zona ekonomi eksklusif atau exclusive economic zone. Yang keenam, landas kontinen atau continental shelf. Yang ketujuh, laut lepas atau high seas. Yang kedelapan, kawasan dasar laut internasional atau International Seabed Area. Kemudian kita akan membahas mengenai teori negara kepulauan. Archipelago means a group of islands including parts of islands, interconnecting waters, and other natural features which are so closely interrelated such islands. Waters and other natural features from an intrinsic geographical, economic, and political entity, or which historically have been regarded as such. Yang mana artinya adalah kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan wujud alamiah lainnya yang wujud alamiahnya satu sama lain demikian eratnya, sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografis, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Sementara kepulauan yang dimuat dalam pasal 47 dan 49 Konvensi Hukum Laut Internasional, suatu negara kepulauan yang menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau dan karang kering dari kepulauan itu, dengan akibat bahwa kedaulatan negara kepulauan meluas hingga yang tertutup karena penarikan garis pangkal lurus demikian sampai ke ruang udara yang ada di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam pasal 51 sampai dengan pasal 54 ditentukan mengenai dihormatinya oleh negara kepulauan perjanjian-perjanjian yang ada.
hak-hak perikanan tradisional dan kabel-kabel bawah laut, mengenai hak lintas damai, mengenai penetapan-penetapan secara tepat alur-alur laut dan rute-rute udara oleh negara kepulauan, dan mengenai kewajiban-kewajiban yang sama yang harus diperhatikan oleh kapal dan pesawat udara asing dan oleh negara kepulauan, sebagaimana yang secara mutatis mutandis 19 dalam hal lintas transit melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional menurut ketentuan pasal 39, pasal 40, pasal 42, dan pasal 44. Rekan-rekan sekalian, itulah tadi presentasi saya mengenai aturan dan standar internasional hukum laut yang diterima umum. Jika ada dari rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya atau memberikan pendapat atau sanggahan, saya persilakan memberikan pendapat, pertanyaan, dan sanggahannya di kolom komentar di platform yang telah disediakan. Ada kekurangan saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf, dan saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.